Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Sulistianti Suci dari Prodi Manajemen dengan NIK 2502011319. Untuk presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan kelas MJ 218 dengan judul yaitu Analisis Kasus Dugaan Pencurian Ayam yang berujung main hakim sendiri. Untuk pendahuluannya yaitu kasus seorang ayah yang diduga mencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali. Kemudian menjadi korban tindakan main hakim sendiri sampai meninggal dunia. Itu sangatlah dirugikan ya. Merupakan kejadian yang cukup memprihatinkan. Masalahnya bukan hanya tentang dugaan pencurian, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan suatu masalah ketika seseorang diduga melakukan kesalahan. Nah, untuk kasus ini menurut saya, kalau memang seseorang diduga mencuri, masyarakat tetap tidak boleh langsung menghukum orang tersebut dengan kekerasan. Itu sangatlah fatal. Seharusnya masalah tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku, apalagi sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia. Masalahnya menjadi jauh lebih serius. Yang kedua yaitu hubungan kasus dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, hampir semua Pancasila, silanya berhubungan dengan kasus ini. Tapi yang paling terlibat adalah sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh melakukan kekerasan secara sembarangan. Walaupun orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan, dia tetap mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapatkan proses hukum yang setara dengan apa yang dilakukannya. Dalam kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan menurut saya, masyarakat boleh merasa marah ketika terjadi pencurian. Tetapi kemarahan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa seseorang. BPIP juga menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila berkaitan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan, memiliki tenggang rasa, serta membela kebenaran dan keadilan yang ada. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara yang bijaksana dan melalui proses yang benar. Artinya, ketika ada seseorang yang dicurigai melakukan pencurian, masyarakat tidak boleh langsung mengambil keputusan sendiri. Masyarakat seharusnya melapor kepada polisi dan membiarkan pihak yang berwenang mencari bukti, serta menentukan apa orang tersebut benar-benar bersalah atau tidak. Dengan begitu, keputusan tidak hanya berdasarkan emosi dan dugaan. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima juga sangat berkaitan dengan kasus ini, karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Keadilan bukan berarti orang yang diduga bersalah harus dihentikan atau boleh dihukum secara langsung oleh masyarakat. Keadilan harus diberikan melalui proses yang benar. Menurut saya, kalau masyarakat langsung melakukan kekerasan, justru akan muncul ketidakadilan baru. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan pencurian, akhirnya menjadi korban kekerasan, dan bahkan sampai kehilangan nyawanya. Itu sangat merugikan pihak keluarga. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa negara hukum berarti hukuman harus dijalankan dan hak-hak masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Karena itu masyarakat tidak boleh mengambil alih tugas polisi, jaksa, atau pengadilan. Kalau ada dugaan tindakan pidana, seharusnya masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan menghakimi secara kesendirian. Kementerian Hukum dan MAH, Mahkamah Agung, juga menjelaskan bahwa main hakim sendiri
adalah tindakan menghukum atau menghakimi seseorang tanpa melalui proses hukum, bahkan kekerasan seperti pengeroyokan atau pemukulan yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dapat terjadi tindakan pidana. Menurut saya, alasan ini memberikan pelajaran atau membuat seorang jera tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Untuk pendapat saya sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri dalam kasus ini tetap tidak dapat dibenarkan. Walaupun orang yang menjadi korban memang diduga melakukan pencurian, kesalahan seseorang harusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum, bukan langsung dihukum berdasarkan emosi masyarakat. Namun di sisi lain kita juga perlu memahami bahwa masyarakat mungkin merasa marah atau dirugikan karena adanya dugaan pencurian. Namun rasa marah tersebut harus dikendalikan. Kalau masyarakat ikut melakukan kekerasan, masalah yang awalnya hanya dugaan pencurian malah bisa berubah menjadi masalah yang lebih besar karena menyebabkan korban luka atau bahkan meninggal dunia. Menurut saya, kejadian seperti ini juga menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat harus percaya bahwa laporan mereka akan diproses secara adil. Sebaliknya, aparat juga harus memberikan pelayanan dan penanganan yang cepat supaya masyarakat tidak merasa haus dan merasa harus menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Untuk sikap yang harus dilakukan masyarakat, menurut saya kalau masyarakat menentukan seseorang yang diduga melakukan pencurian, tindak yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, jangan langsung melakukan kekerasan atau menghakimi sendiri. Yang kedua, amankan situasi agar orang tersebut tidak melarikan diri atau membahayakan orang lain. Yang ketiga, segera melapor kepada polisi atau aparat. Yang keempat, jangan menyebabkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Yang kelima, serahkan proses pemeriksaan dan pemberian hukuman kepada aparat penegak hukum. Yang keenam, jika terjadi masalah antar warga, sebisa mungkin diselesaikan dengan kepala dingin dan melalui musyawarah. Dengan cara tersebut, masyarakat tetap bisa menjaga keamanan lingkungan tanpa melanggar hukum dan nilai-nilai Pancasila. Untuk kesimpulan saya yaitu, kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada tindakan main hakim sendiri sampai menyebabkan korban meninggal dunia merupakan contoh bahwa emosi masyarakat tidak boleh mengalahkan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini bertentangan terutama dengan sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua mengajarkan untuk menghargai kemanusiaan, sila keempat mengajarkan penyelesaian masalah secara bijaksana, dan sila kelima mengajarkan keadilan bagi semua orang. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan dari lembaga yang bertugas mengenai tindakan pidana. Karena itu menurut saya, masyarakat seharusnya tidak main hakim sendiri, tetapi melaporkan dugaan kejahatan kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu, keamanan tetap terjaga, hak setiap orang tetap dihormati, dan penyelesaian masalah dapat dilakukan secara adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk referensi, untuk berita yang saya ambil yaitu, yang pertama, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, main hakim sendiri ini sanksinya, pojok penyeluruhan hukum 7 Juni 2022. Untuk yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Persidangan Paksa nomor 6 PUU V 2007 yang menjelaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada tindakan main hakim sendiri. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa ketika ada seseorang yang diduga melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mengambil tindakan berdasarkan emosi. Setiap orang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan proses hukum yang adil. Menurut saya, sebagai masyarakat, kita harus lebih bijak dan menghadapi masalah. Kalau tindak pidana sebaiknya kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan main hakim sendiri. Dengan begitu, kita juga sudah ikut menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.